Akhirnya WrestleMania tinggal hitungan hari lagi nih, dan aku bener-bener hype banget sekarang. Oke, Royal Rumble mungkin acara premium WWE favoritku sepanjang tahun, tapi WrestleMania nggak ada debat. Ini yang paling penting. Setiap kali ada orang di luar dunia wrestling nanya, jadi WWE itu sebenarnya apa sih? Aku nggak bakal ngasih lihat Raw atau SmackDown, aku langsung tunjukin WrestleMania. Kalau ibarat serial TV, WrestleMania tuh kayak episode finalinya lah. Semua cerita dari perkembangan karakter, rivalitas, sampai kisah penebusan, semuanya dibangun buat momen ini. Ini tempatnya semua payoff terjadi. Sekarang, kita bakal bahas satu-satu pertandingan yang ada di WrestleMania Part 1 tahun ini, dan aku bakal kasih prediksinya juga. Let's go! Roman Reigns versus CM Punk versus Seth Rollins. Oke, pertama-tama gila sih setupnya. Build-up-nya bikin fans kebagi dua. Ada yang ngerasa kurang matang, tapi ada juga yang cuma pengen lihat 3 bintang terbesar di era baru ini saling hajar. Tapi satu hal yang pasti, dramanya tuh tumpah ruah. Semua punya sejarah pribadi sama Paul Heyman, semua pernah jadi teman, pernah jadi musuh, dan pernah nusuk dari belakang juga. Tensinya asli, nggak main-main, dan jujur, kalian bisa bikin argumen kuat buat siapa aja yang menang. Tapi pilihanku, Seth Rollins. Kenapa? Karena Seth tuh udah ada di pinggiran segitiga dramanya Paul Heyman. Gak terlalu kebawa emosi kayak dua lainnya. Terus, tahun lalu di WrestleMania dia rela ngejual diri buat bintang lain. Padahal lagi cedera. Seth ini pantas banget dapat momennya. Kalau Punk dan Roman bakal terus lanjut berantem, Seth menang tuh solusi yang pas. Ceritanya tetap jalan tapi gak ngerusak momentum yang lain. Prediksiku, Seth Rollins menjadi pemenang. Liv Morgan dan Raquel Rodriguez versus Bayley dan Lyra Valkyria WWE Women's Tag Team Championship. Jujur aja, gelar tag team di sini tuh kayak side quest doang. Cerita utamanya malah lebih ke Bayley dan Lyra Valkyria yang lagi rebutan gelar Women's Intercontinental. Ada ketegangan halus gitu loh. Kayak Bayley yang ragu-ragu waktu mau salaman sama Lyra, terus vibe-nya tuh kayak mereka beneran temenan gak sih? Ini kayak bibit buat feud mereka nanti, tapi buat sekarang aku nggak lihat title-nya bakal pindah tangan. Liv dan Raquel tuh lagi dapat dorongan dari Judgment Day. Dan kalau Dom atau Finn juga dapat sabuk, bakal lebih masuk akal kalau Judgment Day dibikin makin kuat. Prediksiku, Liv Morgan dan Raquel Rodriguez pertahankan gelar mereka. Jade Cargill versus Naomi. Nah, ini baru fresh. Pertandingan wanita non-title di WrestleMania. Udah lama banget gak lihat yang kayak gini. Tapi match ini emang layak sih. Tahun lalu, Jade, Naomi, dan Bianca Belair ngehancurin Damage Control bareng-bareng. Sejak itu, ceritanya makin liar. Persahabatan, pengkhianatan, juara tag team, cemburu-cemburuan. Ini literally sinetron tapi pakai suplex. Naomi ngehianatin Jade, dramanya dapat banget. Tapi gini ya, WWE dari awal udah nge-treat Jade kayak calon juara dunia. Dia dilindungi, ditampilin kayak ancaman serius. Kalau dia kalah di sini, bisa ngancurin semua momentum itu. Naomi lagi on fire banget dari heel yang pahit dan penuh dendam. Kalau dia kalah, justru makin nambah bahan bakar buat karakternya. Jujur aja, aku nggak bakal kaget kalau Naomi menang Money in the Bank tahun ini. Prediksiku, Jade Cargill menjadi pemenang. The War Raiders versus The New Day World Tag Team Championships. Oke, jujur aja, feud ini agak berantakan. Waktu The New Day baru turn heel, itu keren banget. Segmen pas mereka nge-kick Big E keluar tuh gila sih. Salah satu promo terbaik mereka. Tapi habis itu momentumnya hilang. Tiap minggu kayak copy paste, kalah di pertandingan yang aneh. Terus sekarang mereka kayak buru-buru nyoba bikin storyline-nya panas lagi. Terlambat gak? Mungkin, tapi pertandingannya wah ini pasti seru. The War Raiders tuh jago banget di ring. The New Day Living Legends. Begitu bel dibunyikan, penonton bakal ke bawah suasana. Aku lihat ada dua kemungkinan. The New Day curang dan menang, atau Big E balik dan ngerusak pertandingan, bikin The New Day kalah. Aku sih lebih condong ke opsi pertama, tapi ya kita lihat aja. Ini bisa jadi awal badai yang besar kalau Big E balik di WrestleMania. Prediksiku, The New Day menjadi World Tag Team Champions yang baru. Damian Priest versus Drew McIntyre Sin City Street Fight. Jujur, aku suka banget sama Damian Priest. Dari awal dia naik ke main roster, aku udah ngefans. Casey-nya tahun lalu salah satu momen WrestleMania favoritku. Tapi walaupun aku dukung dia, ini waktunya Drew McIntyre. Dia udah kerja keras banget, promonya nendang banget, pertandingannya konsisten bagus. Dia udah kayak juara dunia lagi. Kalau WWE serius mau ngasih sabuk ke Drew, ini pertandingan yang wajib dia menangin.
Udah waktunya dia nggak cuma deket-deket ke skena main event, tapi beneran duduk di singgasananya. Prediksiku, Drew McIntyre menjadi pemenang. Gunther versus Jey Uso World Heavyweight Championship. Duh, yang ini susah banget. Gunther tuh tanpa ragu favoritku di roster. Promonya di Raw kemarin kelas berat. Dia tuh salah satu villain terbaik yang pernah WWE punya dalam beberapa tahun terakhir. Kalau terserah aku sih, Gunther bakal kusuruh geprek semua babyface. Tapi Jey Uso, WWE bener-bener naruh investasi besar buat dia. Dia menang Royal Rumble yang rame banget. Jimmy dikorbanin buat bikin simpati, internetnya custom, merch-nya laku keras, Chen Yi di mana-mana. Kalau Jey kalah di sini, semua itu bisa langsung redup. Balik lagi ke tag team, tapi kalau dia emang mau punya karir solo yang bener-bener diangkat, inilah saatnya. Prediksiku, Jey Uso menjadi World Heavyweight Champion yang baru. AJ Styles versus Logan Paul. Yang ini agak misterius. Komentator dan entah kenapa Karrion Kross juga ngebingkai pertandingan ini sebagai perebutan jiwa wrestling. Tapi AJ dan Logan sendiri nggak terlalu masukin itu ke promo mereka. Malah ini lebih berasa kayak exhibition level tinggi, the phenomenal lawan performer yang surprise ini jago. Dan jujur nggak masalah juga sih. AJ Styles tuh salah satu in-ring worker terbaik di generasinya. Logan Paul selalu ngasih penampilan di atas ekspektasi tiap kali ada di panggung besar. Ceritanya tipis tapi pertandingannya bakal keren. Karena emosinya nggak terlalu dalam, prediksinya jadi agak susah. Logan Paul jelas investasi WWE. Dia masih muda, punya hype di luar ring dan belum banyak kalah bersih. Tapi di sisi lain, AJ udah veteran banget dan belum dapat WrestleMania momen yang bermakna dalam beberapa tahun terakhir. Bisa aja kemana aja, tapi aku pilih AJ Styles. Dia pantas dapat momen spesial ini di babak akhir karirnya. Logan sih bisa kalah dan tetap kelihatan keren. Prediksiku, AJ Styles menjadi pemenang. LA Knight versus Jacob Fatu, WWE United States Championship. Yang satu ini simple banget, bro. Pertanyaannya cuma satu. WWE siap nggak buat nge-push Jacob Fatu? Elena tuh udah jelas ya, WWE tahu persis dia siapa. Upper mid card yang kuat, punya mix skill, dan selalu bisa bikin penonton meledak. Tapi dia punya ceiling dan kayaknya WWE emang ngebiarin dia stay di situ. Bukan hinaan loh, itu emang jalurnya dan dia sukses banget main di situ. Sedangkan Jacob Fatu itu beda. Dia nggak cuma kelihatan kayak calon bintang, dia kerasa tak terhindarkan. Dari cara dia masuk, tatapan matanya, sampai reaksi penonton, itu bikin semua bilang, ini baru main eventer, bruv. Kalau WWE mau langsung dorong dia ke atas, WrestleMania ini momen yang pas. Jacob ngehancurin LA buat dapat gelar pertamanya, launch yang bersih banget. Tapi kalaupun dia nggak menang, feelingku sih finishnya bakal dilindungi. Entah ada gangguan dari Solo atau ada anggota Bloodline yang lain yang debut. Pokoknya tetap bikin Jacob kelihatan buas. Feelingku, kayaknya WWE udah siap. Prediksiku, Jacob Fatu menjadi WWE United States Champion yang baru. Rey Mysterio versus El Grande Americano. Ini pertandingan yang konyol, tapi juga jenius. Ini adalah wrestling dalam bentuk paling absurdnya. Rey Mysterio, legenda hidup, Hall of Famer, rajanya lucha libre. Lawan Chad Gable tapi pakai topeng. Iya, Gable bersikeras kalau El Grande itu bukan dia. El Grande ya, El Grande Americano, juara asal Meksiko yang katanya sih bukan bintang yang nongol tiap minggu di Raw. Ini storyline yang harusnya nggak masuk akal tapi malah sukses besar. Legenda-legenda nge-tweet tentang ketidakadilan Chad Gable yang nggak dapat spot di WrestleMania. Penonton jadi kebagi dua. Ada yang teriak itu Chad Gable dan ada yang teriak bukan Chad Gable. Dan dari keabsurdannya itu malah jadi magic. Rey pasti menang di sini, tapi serunya bukan di hasilnya, tapi di momen unmasking. Bakal ada pop gede dari penonton dan itu bakal jadi momen WrestleMania yang konyol tapi tak terlupakan. Prediksiku, Rey Mysterio menjadi pemenang. Io Sky versus Rhea Ripley versus Bianca Belair, Women's World Championship. Pertandingan triple threat emang selalu unpredictable, tapi yang ini gila sih. Io Sky itu juara yang sering dilupain, tapi bisa nyolong kemenangan pas Rhea dan Bianca lagi hancur-hancuran. Bianca Belair punya streak WrestleMania yang gede dan belakangan fans mulai ngebu dia dikit-dikit, ngehin ke arah Bianca heel turn. Kalau Rhea Ripley sih nggak usah diragukan, dia itu bintangnya divisi wanita WWE sekarang. Nah kan, siapapun di pertandingan ini bisa menang dan semuanya bisa dapat momentum gede. Semua tergantung WWE mau bawa storyline-nya kemana.
Kalau mereka mau lindungin Rey-nya Io, dia menang dengan gaya Tap at the Buzzer. Kalau mau bikin Rhea jadi ratu yang resmi, tinggal push full speed. Tapi kalau WWE lagi nyiapin clash besar antara Bianca versus Jade Cargill, ini waktunya Bianca ambil satu lagi momen WrestleMania. Ini prediksi yang susah, tapi aku pegang Bianca. Streaknya dia itu penting, dan yang bakal datang sesudahnya itu juga penting. Prediksiku, Bianca Belair menjadi Women's World Champion yang baru. Braun Breaker versus Penta versus Dominic Mysterio versus Finn Balor. WWE Intercontinental Championship. Semua orang di pertandingan ini bisa menang. Braun Breaker tuh monster, udah jelas lagi di-push habis-habisan. Penta dapat treatment kayak superstar dari awal, dan Judgment Day, mereka butuh suntikan baru. Jadi baik Dominic maupun Finn bisa jadi ancaman legit buat bawa pulang gelar. Tapi gini ya, Dominic itu salah satu investasi jangka panjang terbaik WWE. Hitnya nggak main-main, timingnya elite. Kalau dia dapat gelar, itu bakal buka babak baru buat karakternya. Dia nggak akan jadi dominator kayak Gunther sih, tapi dia bisa jadi juara licik yang curang-curang menang. Kayak The Miz di era kejayaannya. Dan kalau WWE mau angkat Dirty Dom ke level selanjutnya, inilah saatnya. Prediksiku, Dominic Mysterio menjadi WWE Intercontinental Champion yang baru. Tiffany Stratton versus Charlotte Flair WWE Women's Championship. Build-nya sih berantakan, tapi stakes-nya gede banget. Feud ini rasanya aneh. Charlotte suka banget nyela promonya TV, dan TV ngebalas dengan punchline yang makin pedas. Entah ini scripted atau beneran saling gak suka, tapi tensinya kerasa. Dan itu bikin pertandingan ini unpredictable banget. Di atas kertas ini harusnya jadi momen passing the torch. Charlotte udah punya legacy, Tiffany itu masa depannya. Tapi masalahnya, TV belum kelihatan siap banget, dan Charlotte juga kayak ogah ngebantu ngangkat dia. Pertandingan ini bisa jadi magic, atau bisa juga total disaster. Gak ada di tengah-tengah. Tapi feelingku sih, WWE pengen ini jadi momennya Tiffany Stratton. Kalau dia bisa tahan tekanan di ring, dia bakal dapat kemenangan terbesar dalam karirnya. Prediksiku, Tiffany Stratton mempertahankan gelar juaranya. Cody Rhodes versus John Cena Undisputed WWE Championship. Cena baru aja bikin heel turn paling mengejutkan dalam satu dekade, dan ini bukan gimmick. Dia beneran jahat sekarang. Ruthless aggression, dibenci banget, udah nggak pakai topeng. Dia berbahaya. Kalau dia kalah, semua momentum itu hilang. Cody emang wajahnya WWE sekarang, tapi kemenangan buat Cena itu ngubah sejarah. Gelar dunia ke-17, rekor Ric Flair dipatahkan. Itu momen yang besar yang bakal diingat bertahun-tahun ke depan. Bakal curang, bakal kotor, tapi bakal kejadian. Prediksiku, John Cena menjadi Undisputed WWE Champion yang baru. Oke, WrestleMania itu emang soal momen, tapi tahun ini kayaknya semua lebih soal momentum. Ada legenda yang mau tulis ulang warisan, ada bintang baru yang pengen buktiin mereka itu pantas, dan ada para juara yang mati-matian ngejaga posisi mereka. Beberapa pertandingan udah kelihatan jelas, sisanya coin flip, tapi itu justru bikin semuanya makin seru. Gimana pun hasilnya, pas acara kelar nanti, kita bakal tahu lebih banyak soal arah WWE dan siapa yang bakal mimpin langkah berikutnya. Komen pendapat dan prediksi kalian juga di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania, tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were